Ya, selamat datang di Bitcoin Goceng. Kita kembali lagi di series tentang DEX dan ini adalah episode kedua jika Anda mau belajar tentang dunia DEX. Dan kali ini saya akan masuk ke episode kedua di mana sebelumnya kita sudah belajar beberapa pengenalan, yaitu kita lihat di sini kemarin di episode sebelumnya. Kalau bagi Anda yang baru datang pertama kali dan lihat ini video apa, lihat di episode sebelumnya ya. Tapi kalau bertanya-tanya ini kanal apa, ini namanya Bitcoin Goceng. Kami adalah sebuah kanal edukasi dengan bahasa yang gampang, dengan banyak perumpamaan yang saya pakai untuk menjelaskan, untuk mengajar di dalam private community VIP. Bahkan private community itu gratis ya. Kalau misalnya mau bergabung di bawah, kami private community-nya gratis. Silakan klik link deskripsi di bawah, silakan lihat. Itu gratis, di Discord kami gratis. Jika Anda mau belajar modul dasar, belajar dari nol daripada ribet ngumpulin satu-satu di YouTube, mendingan Anda bisa beli beli modul kami. Tetapi jika Anda ingin mengumpulkannya di YouTube ya silakan gitu, tidak ada permasalahan di antara kita semua ya. Pilihan itu bebas. Tapi Anda juga kalau mau berdiskusi dalam private community, itu dulunya berbayar tapi sekarang gratis ya, saya berikan gratis. Nah, kenapa modulnya berbayar? Ya karena Anda akan mendingan capek ngumpul sesuatu, mendingan beli aja, nggak sampai 100.000, saya sudah kumpulkan semuanya. Dan kalau mau belajar lebih intens, pelajaran materinya lebih detail, itu ada di dalam private community. Nah, ini adalah gambar pembelajaran sebelumnya tentang apa itu dunia DEX, khususnya dunia dalam Web3 bisnis ya, Web3 industry. Di dalamnya itu ada kriptografi, ada altcoin di dalam situ, Bitcoin juga salah satunya, tapi kriptonya gitu ya. Tapi di dalamnya juga ada NFT, ada segala macam. Itu akan saya jelaskan satu persatu. Tapi pembelajaran kita di episode sebelumnya baru sampai di tahapan ini gitu ya. Nanti kita akan lanjut ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di dalam dunia checks yang selama ini Anda ketahui, contohnya di Indonesia ada ini ya, namanya saya nggak perlu ulang lagi, di mana kita mengaksesnya hanya memerlukan password. Tetapi sekarang kalau misalnya di dunia DEX atau decentralized exchange, kalau ini centralized exchange, ini decentralized exchange, makanya kalau datang dan bingung-bingung ini apa ya, kembali ke video pertama, cari di kanal kami ya, itu episode series tentang Web3 series ya, Web3 series episode 1, sekarang yang kedua. Kalau DEX itu ada Pancakes, Uniswap, dan kemarin Hyperliquid, Aster juga ya itu. Jadi yang diperlukan untuk di DEX ini hanyalah wallet. Jadi Anda hanya membuat sebuah wallet itu Anda konekkan di situ. Ya, saya sedikit review dan kembali sedikit ke pelajaran minggu lalu ya. Dan wallet itu terbagi, ada hot wallet, ada cold wallet. Hot wallet, cold wallet itu apa? Silakan lihat di video sebelumnya. Dan Anda hanya memerlukan CA atau kontrak address. Kenapa? Karena biasanya token-token yang rilis di DEX itu lebih dulu ada. Sementara di CEX itu harus menunggu. Mereka harus memverifikasi dan lain sebagainya. Apalagi CEX di Indonesia. Biasanya jauh lebih lambat karena ada beberapa aturan dari... Kalau di Indonesia tuh ada aturan-aturan dari CFX, ada aturan-aturan dari Bapepti yang sekarang sudah OJK, gitu, yang mereka harus periksa tokenisasinya seperti apa dan akhirnya bisa punya izin dan listing di CEX Indonesia. Nah, kalau misalnya begitu juga hal yang sama tapi di CEX di luar negeri. Nah, tetapi kalau misalnya di DEX, di market DEX, kita tidak perlu menunggu terlalu lama gitu ya. Biasanya dia listing lebih dulu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya mau lebih cepat, seandainya Anda punya wallet ya, Anda bisa langsung Anda langsung bisa swap. Anda langsung bisa swap, artinya swap itu adalah Anda langsung menukarkan. Jadi kalau konsep CEX dan DEX ini adalah jual dan membeli, berarti Anda harus deposit uang tertentu dan akhirnya di uang tersebut yang didepositkan harus bisa dipakai untuk jual membeli ya. Seperti biasa Anda deposit uang, buka akun dan jual beli. Tapi kalau misalnya Anda punya wallet, Anda bisa melakukan sistem barter atau swap. Nah, swap ini, jadi Anda tinggal swap selama Anda memiliki kontrak address. Kontrak address ini adalah kode daripada token yang akan kita beli di dalam dunia Web3 ini. Entahkah itu berbentuk NFT, entahkah itu berbentuk token, berbentuk apapun, kontrak address merupakan address ya, alamat. Oke.
wallet juga punya addressnya. Semuanya itu ada alamatnya. Oke? Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua karena kita berbicara tentang kontrak address dan lainnya. Sekarang kita akan masuk ke sesuatu yang dinamakan dengan jaringan. Oke? Saya clear dulu ini ya. Oke, di dalam dunia Web3 itu terdapat yang namanya jaringan. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang tempat bertukarnya. Nah, sekarang kita adalah pada saat terjadi pertukaran tuh ibarat saya kasih analogi ya. Bitcoin Goceng tuh suka punya analogi ya. Ibaratnya kalau misalnya tadi CEX dan DEX itu adalah di mana kita mendapatkan tiket pesawat untuk ke tempat yang kita tuju. Oke, contoh misalnya Anda mau naik, saya sebut merek ya, misalnya pesawat Anda mau naik Lion Air, Batik Air, Air Asia, Garuda Indonesia, Citylink Indonesia atau apa, itu pesawat. Tujuannya adalah ke kota mana? Ke Bali mungkin, ke Jakarta, ke Manado, ke kota manapun. Oke, kalau tadi itu kita berbicara pesawat yang kita pakai dan kota tujuan. Nah, sekarang kita berbicara tentang terminal. Oke? Karena kalau misalnya Anda naik Citylink. Oke, naik Citylink nih. Saya nggak mau pakai terminal. Saya mau terbang aja dari rumah saya langsung pergi ke Jakarta. Kan tidak mungkin gitu. Saya sudah beli tiketnya. Kenapa nggak berikan pesawatnya? Nggak bisa. Anda harus ngumpul di terminal mana, ya kan? Di bandara mana. Nanti di bandara itu akan Anda terbang bersama-sama dengan penumpang yang lain ke kota tujuan. Oke? Nah, saya analogikan network atau jaringan ini adalah sebuah terminal atau sebuah bandara yang dimana Anda butuh via itu untuk pesawat-pesawat tersebut bisa terbang. Oke? Semoga ilustrasi saya bisa dimengerti. Oke? Nah, itu misalnya kita punya jaringan yang namanya Ethereum. Saya singkat saja ETH. Ether ya. Jaringan Ether. Ada juga jaringan Solana, saya singkat Sol. Ya, Sol ini do re mi fa sol la si do ya. Oke, ya, jadi ada jaringan Solana, ada juga jaringan BNB, oke. Ada juga jaringan Optimism. Oke. Oke, BNB saja deh supaya lebih lebih familiar ya. Oke, BNB. Nah, ini ETH ini adalah Ethereum, Solana, Sol ini adalah Solana, BNB ini adalah Binance. Nah, ini nama jaringannya, ini saya kasih nama sesuai nama jaringan ya supaya tidak BEP aja. Oke, digedein dong. Supaya tulisannya bisa masuk. ERC. Oke, Solana, oke, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Bang, Bitcoin ada nggak jaringannya? Ada. Jadi jaringan namanya memang Bitcoin ya. Jadi namanya Bitcoin, BTC ya, atau Bitcoin. Oke, ini semua nggak perlu Anda hafal. Yang penting Anda mengerti aja konsepnya. Nanti sebentar kalau ada orang, saya pun nggak hafal detail gitu kayak BEP20, ERC apa gitu, nggak hafal detail. Dan ini sebentar, Bang, kode untuk Binance bukan BEP20, BE apa gitu. Terserah lah ya, seperti apa. Pokoknya intinya saya mau jelaskan tentang jaringan. Nah, gini. Jika Anda berada dalam sebuah jaringan ini, Anda bisa melakukan lalu lintas berdasarkan jaringan ini. Contoh, Anda di Ethereum ya, ERC. Nah, di Ethereum ini Anda misalnya ingin membeli misalnya USDT. Nah, USDT ini adalah kripto dari US dollar versi Tether. Jadi Tether tuh mengeluarkan kripto versi mereka, yaitu namanya USDT. Nah, uang Anda dari rupiah, misalnya dari rupiah nih. Dari rupiah itu kodenya IDR ya. IDR rupiah. Saya kasih rupiah aja ya, supaya enggak bingung nanti kebanyakan ini istilah nanti. Oke. Dari rupiah Anda mau tukarkan menjadi uang kripto yang bisa bertransaksi. Berarti dari rupiah Anda tukarkan ke USDT. Nah, harus dilihat Anda menggunakan jaringan apa. Oke, jika Anda menggunakan jaringan Ethereum ERC20, berarti Anda bisa melakukan transaksi di seluruh token-token yang ada. Loh, kok hilang ya? Bentar.
tiba-tiba hilang. Nah, oke, lanjut ya. Oke, ya, Anda bisa melakukan semua transaksi di semua token-token yang ada di dalam Ethereum, gitu ya. Dalam jaringan Ethereum ya, bukan di dalam Ethereum sebagai blockchain ya, dalam jaringan. Nah, di dalam Ethereum misalnya ada PP, contoh ya PP. Sini ada PP. Ini saya kasih gini rupiahnya supaya agak jauh. Nah, di sini contoh ada PP, contoh ya. Ini ada PP, contoh di sini ada Pengu. Ini contoh ya, gitu seperti itu. Dan lain sebagainya. Token-token yang ada di dalam jaringan Ethereum, tetapi bisa jadi token yang sama juga, PP ini misalnya ya, atau token yang lain deh, jangan PP. Token yang lain ini, ada token yang dia tersedia di jaringan Ethereum, tersedia juga di jaringan ini, BEP20. Nah, ini Aster deh. Oke, Aster. Ini yang saya bikin seriesnya, Aster. Nah, Aster ini, oke, saya kasih warna beda ya, supaya ketahuan bahwa dia ada di multi-chain. Nah, oke. Aster ini ada di sini, Aster juga ada di BEP20. Oke, loh Bang, apa yang membedakan ini semua? Bentar ya, saya gambar satu-satu. Oke, sudah ya? Seperti ini kira-kira. Dan seterusnya, ada juga yang tersedia di jaringan Solana, dan seterusnya, dan seterusnya. Konsepnya sama. Oke, bentar. Apa bedanya? Apa beda dari, misalnya ya, saya dari uang rupiah gitu ya. Setelah itu saya tukarkan uang saya menjadi USDT gitu. Terus saya mau beli Aster. Aster yang ada kode Ethereum, berarti Aster yang ada di dalam Ethereum. Nah, apa bedanya kalau saya membeli Aster yang ada di dalam jaringan BNB atau BEP20? Apa bedanya gitu? Nah, ini analogi seperti tadi saya bilang. Jaringan ini ibaratnya terminal atau bandara. Oke? Nah, Anda bisa naik, ini saya kasih contoh ya. Anda bisa naik pesawat Citylink di Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Manado. Bisa dong. Anda bisa naik Citylink di Bandara Halim Perdana Kusuma, gitu, atau di Bandara kok Manado ke Manado, di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar ya. Anda menuju ke Samratulangi ke Manado, gitu. Jadi Anda bisa naik ke bandara mana saja dengan tujuan akhir ini. Oke, bisa paham ya? Jadi ini rupiah Anda bisa Anda masuk ke jaringan manapun dan akhirnya ke tujuan yang mana Anda tuju. Mau via ini kek, mau ke sini kek. Yang penting tujuannya adalah ini. Oke, paham ya? Nah, Bang, kalau uang rupiah saya tukarkan menjadi USDT Ethereum. Oke, saya jadi USDT versi Ethereum nih. Tapi saya mau beli ini, gitu, yang ada di jaringan sebelah. Apakah bisa? Bisa. Tetapi Anda akan kena double fee. Kenapa? Karena Anda harus menukarkan USDT Ethereum ini menjadi USDT versi, coba, USDT versi, ya, USDT versi BNB. Oke, jadi uang USDT Ethereum ini harus ditukarkan menjadi USDT BNB. Oke, nah setelah jadi ini, barulah uang ini yang Anda tukarkan ke sini. Nah, bisa nggak? Bisa, tapi muter. Jadi uang Anda dari rupiah ditukarkan ke USDT Ethereum. Terus sebenarnya di dalam Ethereum udah ada Asternya, tapi Anda mau, saya mau ganti jaringan, saya mau pakai BNB. Boleh, tapi uang ini akan kita tukarkan menjadi USDT BNB dan selanjutnya baru bisa membeli ini. Ini ibaratnya kita sama-sama mau ke Samratulangi Airport di Manado. Tetapi saya muter dulu, sebenarnya dari Bandara Soekarno-Hatta saya bisa langsung, saya terbang dulu ke bandara yang lain, terus terbang lagi ke Samratulangi. Sama aja kan, tetap tiba di mana tujuan kita tapi agak muter. Nah, tentu dengan konsep berputar seperti itu berarti fee kita atau biaya perjalanan kita akan lebih banyak. Berarti kita akan kena fee. Nah, makanya
pada saat kita sudah mengerti konsep ini, berarti kita sebelum mencari token yang akan kita beli, misalnya kita akan beli PP, akan beli Pengu, or whatever lah yang ingin kita tuju gitu, entah itu apapun ya, token apapun, kita lihat tuh dia tersedia di jaringan apa. Apakah dia di jaringan Solana, misalnya hanya contoh ya, ada token yang misalnya hanya tersedia di jaringan Solana, contoh ya, dia hanya di Solana misalnya saya kasih contoh ya, ini contoh aja, Bong. Nah, apakah Bong ada di jaringan yang lain? Nah, saya nggak tahu juga ya. Ini contoh aja. Oke. Contoh Bong ini hanya di Solana gitu. Terus Anda dari uang rupiah dengan buru-buru karena pengen beli ini, Anda langsung tukarkan ke misalnya BEP20 atau ke ERC gitu, ke jaringan BNB atau ke jaringan Ethereum. Ternyata nggak ada. Tukar lagi ke Solana, ke jaringan USDT Solana, terus Anda harus bertransaksi di Solana, berarti muter kayak tadi. Oke, jadi karena udah tahu konsep jaringan, maka Anda akan mengetahui bahwa kita harus tahu mana yang akan kita pakai, mana yang akan kita beli, itu di jaringan apa. Oke, paham ya? Jadi di dalam dunia DEX, di dalam dunia swap wallet, di dalam dunia blockchain, itu ini semua diibaratkan sebuah blok. Ini blok sendiri, ini blok sendiri, ini blok sendiri, ini blok sendiri. Jadi kita blockchain, blok yang terhubung. Kita bisa dong dari sini ke sini kan terhubung ya. Tapi kita saling punya blok. Nah, ini yang namanya blockchain ya, gambaran umum gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke blok yang lain, kita harus pindah dulu ke jaringan yang mana yang akan kita tuju. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau kita tidak lihai dalam memperhatikan jaringannya, kita akan fee double. Seperti itu ya. Nah, terus yang masalah kedua, ada nggak kemungkinan misalnya saya kirim nih, contoh ya, kalau misalnya saya, kita juga bisa kirim uang ya, misalnya contoh uang saya Solana gitu ya, USDT Solana gitu ya, misalnya contoh Solana punya USDT tadi ya, saya sudah USDT Binance, USDT Ethereum, sekarang USDT Solana nih, USDT. Oke, loh. Oke, USDT Solana. Terus saya mau transfer ke teman saya yang sama-sama juga pengen menerima uang saya gitu ya, misalnya, tapi di jaringan Solana gitu ya. Loh. Nah, PDD. Oke, ini sesama Solana. Saya mau kirim uangnya atau saya mau kirim kriptonya, entah ke USDT, entah ke apapun itu, tetapi dalam satu jaringan. Apakah bisa? Bisa. Bisa banget, dan fee-nya akan jauh lebih kecil karena kita pengguna sesama jaringan gitu, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda mau transfer kripto Anda atau uang Anda atau apapun itu ya, tinggal di scan gitu, tinggal connect dan langsung transfer. Ini akan jauh lebih gampang, lebih mudah dengan seperti ini, dan lebih murah dan lebih cepat sesama jaringan. Nah, kalau Anda dari misalnya ini transfer ke USDT versi sebelah ya gitu. Ini bukan swap ya, transfer. Kan tadi ada swap ya. Jadi dari uang Anda pertama USDT Ethereum di swap ke USDT Binance, itu namanya swap. Nah, ini transfer, jadi di luar dari wallet Anda. Tadi ini konsepnya adalah wallet Anda sendiri. Jadi dalam wallet Anda ada beberapa jaringan, Anda pindah dari jaringan satu ke jaringan lain, tapi wallet Anda hanya menerima fee. Tetapi sekarang kalau Anda pindah ke wallet orang, dari orang datang ke Anda atau Anda ke orang lain, misalnya Anda harus lihat jaringannya. Misalnya jaringan Solana nih, Anda punya uang USDT Solana, transfer ke USDT teman Anda, ternyata jaringannya dia adalah BEP20 gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hati-hati, salah memilih jaringan ya, entah Anda dari checks ke DEX, dari checks ke wallet dan lain sebagainya. Salah memilih jaringan, ini kan namanya blockchain ya. Ada resiko uang Anda nyangkut dan itu entah terbang kemana. Jawabannya kemana ini segala macam, tolong tuliskan di kolom komentar jika ada yang tahu gitu. Ada yang pernah mengalami kasus transfer salah pilih jaringan gitu ya, dan terus salah masukin address, apakah berhasil, dan kalau berhasil terbang kemana, nyangkut di mana? Coba tolong tuliskan komentar jika Anda punya solusinya. Kalau dari saya tidak merekomendasikan itu dan beresiko uang Anda hilang dan terbang kemana. Minum dulu ya. Oke, jadi di dalam dunia DEX Anda sudah mengerti kan sekarang. Jadi
perhatikan bagian jaringannya. Jadi setelah Anda mengetahui ada checks, ada DEX, ada wallet, sekarang Anda harus perhatikan ada jaringan-jaringan yang tersedia dan jaringan mana Anda bertransaksi. Oke, saya analogi gampang seperti tadi, dia itu seperti pesawat. Anda mau terbang kemanapun, Anda perhatikan Anda tuh di tiket. Ya, tiket Anda tuh Anda terdaftar di mana. Jangan sampai Anda terdaftar di di bandara mana gitu, terus terbang dari mana ke mana gitu ya. Oke? Siap, pastikan Anda bisa mengerti akan hal ini. Jika kurang mengerti, silakan tuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Dan kalau misalnya Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan Anda masuk di dalam Discord kami, itu gratis. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murah ya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan yang lain fokusnya ke trading dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 bulan di area di 3 dan 4 di hari ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih double bottom. Jiwa muda semua, keren-keren abang-abang semua sini.